Naon sih Pak, nah bet bapak teh bet tina dokter jantan politisi gitu Pak. Waduh, panjang ya mah. Pas tahun 2008 aya pilkada, ya, aya pilkada. Nah, simkuring disuhunkeun ku partai, ya, kanggo nyalonkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring. Dina dengat ayeuna simkuring nuju namu ka bumina Bapak Dokter Helmi Budiman. Lujeng sonten Pak Dokter. Sonten, oge, wilujeng. Punten Pak ya ngawagel waktosna. Ieu mah kahijina silaturahmi panginten Pak. Silaturahmi kantoran oge sareng ngobrol. Ieu temana nya ngomongkeun politik Pak. Kalau resan pamit telepat Bapak teh insya Allah panginten Paknya bade nyalon deui di Pilkada 2024. Mudah-mudahan piduana. Mudah-mudahan naon anu dipika hoyong kacumponan Pak. Amin, Tapi amin. sateuacan panginten ieu mah da ngobrol banyak. Ya, Sateuacan ayeuna Bapak nyalon panginten sateuacan ge Bapak kantos janten wakil bupati Pak. Kantor janten wakil bupati 2 periode panginten Pak. Tapi panginten imah Pak kangge ngabuka lah Pak. Panginten seueur anu naros Pak Dokter teh nya tamina ge abi nyuran ka bapana ge Pak Dokter gitu. Tangtos anu naros. Naon sih Pak? Nah bet bapak teh bet tina dokter jantan politisi gitu Pak. waduh, panjang ya mah. Ya, Sapintas panginten Pak. ya caritana panjang. Ngawitan tugas canda dokter di Puskesmas Cimari, lamun ti Garut mah 4 jaman lah. 4 jam. Akhirnya panginten dia selangkung enggal, mari terus ada saya ayeuna jalan. Janten salami jantan dokter di dunia, kepala puskesmas oge, simkuring ningali seueur anu kedah di sayang. Ya. Pingawetan di kesehatanana, pendidikanana, infrastruktur, sareng sajabina gitu ya. Abdi kantos ngarujuk pasien. Pasien waktu saeta melahirkan, kesulitan. Ya, kesulitan melahirkan. Terus dicobi ku alat namun teu hasil ya. Simkuring para bidan didinya ya. Akhirnya rujuk ke Garut. Ternyata di tengah perjalanan ngantunkeun. Mari naon lagi jalanan anu ti Cimari duwi ka pakenya ngawan pisan. Ngawan pisan. Hari tama mobil motor ge sesah. Ya, sesah. Nah, itu salah sawios peristiwa ya kejadian anu simkuring gaduh kesimpulan ieu kedah ada perbaikan di Garut. Nah, abdi uih ti Cimari 3 tahun terus praktek di Samarang ya. Nah, selama praktek alhamdulillah gaduh kepercantanan ti pasien ya, simkuring saat dinten tiasa marios sulur pisan pasien. Nah, eta panginten pas tahun 2008 aya pilkada ya, aya pilkada. Nah, simkuring disuhunkeun ku partai ya kanggo nyalonkeun jantan wakil bupati. Ya, kemarin panginten ningali pasienna seueur gitu nya. Jadi aya 7 kecamatan lah di situ nya. Samarang, Pasirwangi, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, Bayongbong, Sukaresmi, Cisurupan. Ya. Eta panginten ti 7 kecamatan eta nu biasa lalalung ka simkuring gitu. Sehingga ditinggal pangintennya nyalonkeun we kan gitu. Padahal mah eta mah di dunia profesi panginten, dunia politik benten deui. Sehingga hari tama kawon ya. Simkuring sareng Kang Aceng, Kang Aceng Wahdan kawon ya. Terus da kumar gitu sakali nyalonkeun panginten disurvei oge aja di aya di masyarakat gitu nya. Nah, terus saya kedah nyalonkeun tahun 2013 2014 ya. Jantan we wakil bupati sapotos gitu. Tapi tepat tadi Pak pami nya ninggal gitu rangkaianna lah panginten entuyan tina proses eta. Janten nya pami ieu mah janten pemantik teh Pak. Nya tadi lah Bapak kantos tugas di puskesmas. Dilereskeun jalan ka puskesmas anu Bapak ti payun. Alhamdulillah ayeuna alhamdulillah jalan aya masih aya keneh anu di perkebunanana. Da jaden
upami anu ti perkebunan ti selatan ya di Karangsari dugi ka Cimari terus aya nama panginten aya terus sabaraha Lega Keluak 5 aya di tah nu ti Cimari dugi ka Pakenjeng eta di desana terus beres kantun aya sabaraha kilo deui lah panginten anu ngarupikeun jalan kebon jalan kebon sawit anu namun pas bade selesai simkuring ngajabat ka pamit telepat terus dianggarkeun panginten terus beres. Ayeuna mah katingali lah lancar lah ka Cimari. Tamu sana Cimari hungkul kan panginten ayeuna seueur jalan-jalan anu jalan tembus Cibalong kan ini ya di Cibalong terus anu ka mana Gunung Jampang anu ka Pamulihan ayalah gitu ya tambihan-tambihan panginten selesai beresna simkuring setuju teh mari kita di pengalaman pasien ya pasien susah. Tapi pas Bapak nuju jantan wakil bupati aya kantos saya kantos teh kajantanan sapertos kitu deui Pak atau waktu abdi jantan wakil bupati tos teu aya panginten tos kaminimalisasi panginten laporan mah teu aya laporan mah ka simkuring anu ka panginten di lapangan sapatos kumaha margi kan seueur pisan kan jalan-jalan anu sapatos kitu aya di Cimari mah tos sae lah ayeuna kitu. Tapi Pak kan Bapak basicnya di kesehatan gitu Pak secara umum kenapa ya Bapak ninggalina kan otomatis kan pamit kebijakan mah kaitannya sareng politik panginten banyak. Bapak panginten tos ngalakonan lah satu acanana gitu tos ieu kedahna kesehatan teh tos kieu ya. Ayeuna naon sih Pak anu kirang gitu Pak. Jadi kesehatan itu memang sok greget teh nya margi ningali upami ningali fasilitas rumah sakit misalkan kan Garut mah aya 2.750.000 penduduk artosna kada aya 2.750 tempat tidur nah diurang rumah sakit umum sareng sajabina 1.000-an lah 1.000 mungkin ayeuna nambihan jeung sareng klinik sareng sajabina lah 1.400 pangintennya kan susur keneh gitu yang nu can biasa nah makanya simkuring nu teu acan kalaksanakeun teh rumah sakit Malangbong panginten ayeuna mudah-mudahan biasa melayani dengan lebih maksimal. Terus rumah sakit Limbangan mudah-mudahan abdi mah berharap itu segera berharap selesainya. Namun panginten ayeuna mudah-mudahan tahun ieu tahun payun tiasa dianggo mudah-mudahan. Terus Bungbulang mah ngagaleun tanah. Gitu ngagaleun tanah. Janten Bapak teh gaduh PR keneh ya Pak? Ya keneh. Tangtos nage PR teh acan deui panginten. Alhamdulillah ya. Urang alhamdulillah ayeuna aya klinik mata ya. Kapungkur mah kan upami kedah operasi katarak sareng sajabina teh kan upami insidental mah di dia biasa di Garut, upami rutin kan kedah ka Bandung. Ayeuna alhamdulillah walaupun di dia oge kamari simkuring kasumpingan pasien. Teu tiasa cenah ka klinik terus lakung 30 ternyata penuh gitu di sini klinik. Ini merupakan cabang daripada rumah sakit Cendol. Mudah-mudahan kapain dan rumah sakit. Oke, alhamdulillah ya ada rumah sakit Paru kan. Nah, rumah sakit Paru panginten mudah-mudahan terus biasa jalan lah tahun payun. Pami tahun ieu dikerjakeun mah salasna katingali rumah sakit paru-paru selesai. Terus simkuring ngobrol sareng gaduh Hasna Medika mudah-mudahan Hasna Medika oge sanes sungkul klinik utama tapi mudah-mudahan ke jantan rumah sakit. Jantan rumah sakit di Kabupaten Garut katingalina ku simkuring engke mah bakal komplit lah. Bakal komplit cekap tiasa melayani. Ayeuna mah sadayana tertuju ka rumah sakit umum. Jadi pada rumah sakit umum pagelak-gelak. Sadayana di dinya ya. Sadayana pagelak-gelak. Repot kan itu. Antriannya juga udah berapa bulan kan antrian operasi. Jadi memang kapasitas rumah sakit anu urang aya di Garut teh acan cekap kanggo melayani masyarakat Garut. Kapayun mah kedah dibalik, justru ayeuna mah teu cekap, kapayun mah kedah langkung, margi urang kedah melayani masyarakat dari luar Garut gitu. Supaya tiasa ka Garut Tasik gitu kan. Engke mah panginten pami atol nu sangrah caket ka dieu ka Garut. Tasik Ciamis Pangandaran panginten ya. Nah, nanti kita coba bagaimana Garut juga menjadi salah satu sentra kesehatan. Ayeuna PMI juga menuju dirintis ya. PMI simkuring ngarintis mudah-mudahan jantan tujukan priangan ya eta nuju dicobi teras alatna ditambihan terus bangunanna dipercantik ya darahna oge ayeuna mah pas-pasan keneh lah nya jumlah darah yang dimiliki di PMI itu ke depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi. Tapi itu kan Pak tina fasilitas panginten banyak
hal-hal lainnya kaitan sareng kesehatan Pak anu kedah di nya Bapak tadi lah. Sebenarnya kesehatan itu yang paling utama buat masyarakat kita itu adalah jaminan. Mohon. Jaminan Pak. kesehatannya. Ini yang paling utama. Baru kesananya pelayanan. Mohon. Ya, pelayanannya yang optimal, yang baik, ya baru kesananya fasilitas kan. Jadi yang utama itu jaminan sebenarnya. Nah, jaminan kita itu ini masih belum seluruhnya. Kita kan UHC kita masih terakhir itu 86%. UHC itu Pak. Punten. Cakupan pelayanan yang oleh BPJS. Oh, mohon. Nah, kan sebenarnya kalau 100% mas selesai. Semua BPJS itu lebih enakan gitu. Cuman biayanya ketika kita hitung ratusan miliar ya gitu. Nah, makanya kita berharap ya cakupan terus diperluas ya, kemudian terkait dengan jaminan kan itu. Pokoknya semua masyarakat yang sakit ya itu harus tercover sadayana. Nyata ku BPJS. Nah, BPJS namanya 86% gitu. Sapalihna gara-gara nanti apanya? Emang pemerintah tetiasa nyimponan gitu. Mohon, jangan pemerintah upami di cover ku pemerintah sadayana kan ageng pisan. Ya. Jumlah penduduk orang itu kan 2.750.000. Itu. Ayeuna panginten iuran BPJS sajalmina tuh katakanlah 40.000 lah atau 50.000 lah supaya gampang hitungnya. Upami 50.000 sasasi berarti tahun seberapa? 600.000. 600.000 kali 2 juta aja berapa? Lumayan ageng. Lumayan ageng. Itu. Jadi memang ningali APBD, kemampuan APBD ya Pemda Kabupaten Garut cantiasa ngapar sadayana. Ya, namun panginten simkuring gaduh harapan upami ekonomi naik panginten kan bisa mandiri. Ya, jadi nanti dikapar ku BPJS tapi yang mandiri gitu ya. Pasien yang mampu yang bayar. Nah, yang tidak mampu baru oleh pemerintah. Nah, seharusnya yang tidak mampu itu terus kakapar sadayana kedah nama. Panginten data dihanap ya, makanya perbaikan data tetap ke depan harus menjadi prioritas. Jadi Garut satu data itu menjadi prioritas bagi tadi terkait dengan kesehatan, sareng pendidikan, sareng bantuan sosial, sareng sejabina, pengentasan kemiskinan, itu kan harus satu data. Tapi Pak tadi kan kesehatan apa? Enak pendidikan apa? Pendidikannya sigana perna ageng banyak. Wah, sami pendidikan. Ageng pisan Pak kumaha ayo sarua Bapak. Mung panginten pendidikan teh kabantos teh kan kieu pendidikan teh kan pendidikan kita pendidikan dasar. Ya. Pendidikan menengah kan ku provinsi, pendidikan tinggi kan ku pusat. Jadi kabantos lah ku eta ku pembagian sapatos gitu. Nah, terakhir ya cerita sedikit aja terakhir habis Kang Rudi ya diskusi. PR kita itu adalah kita perbaikan kelas. Ada 1.500 kelas yang harus kita rehab. Ya. Bami misalkan masing-masing kelas dananya 100 juta aja lah gitu, 1 juta 150 miliar kan. Nah, jadi memang ini kan lumayan ageng. Nah, ini kan. Terus kebutuhan guru. Nah, kebutuhan guru kan orang ngemut, nah guru heula. Nah, rehab heula gitu. Anta wisatanya. Guru anta nepi rehab. Ya, nah makanya kamari alhamdulillah ya terlepas dari positif negatifnya ya, pasti ada yang kurangnya gitu. Alhamdulillah kita mendahulukan P3K dulu. Jadi P3K alhamdulillah kita rekrut mungkin kirang langkung 4 ribuan lah gitu ya. Iya penginten di sektor pendidikan. Nah, kapayun penginten saya kedah dibenahi ya dari mulai gurunya itu sendiri, kualitas guru ya. Kita berharap dengan diangkatnya menjadi P3K itu kan kinerjanya meningkat. Nah, tapi kan tidak otomatis, tentu perlu ada motivasi, ada pelatihan, upgrading dan usaha sejabina pengintennya gitu. Apalagi misalkan ternyata uangnya sudah di SK-nya disekolahkan gitu. Tapi Pak, Bapak, tapi kantos ngemut tuh Pak, yang pendidikan Garut teh rada tinggalin gitu Pak, bohku Bandung lah, paling cakatnya kan ke Bandung. Umpama dibandingkan sareng Bandung mah tapi teuing, mungkin Bandung kan ke Tasik atuh Pak. Lah, umpama sareng Tasik lah gitu nya, sareng Sumedang ya memang. Ieu mah anu janten ngabentenkeun naon sih Pak? Anta wisata apakah dina fasilitas atau tapi kualitas guruna? Tetiasa dieukeun ku salah satu faktor ya. Jadi memang multifaktor. Faktornya. Di urang kan luas wilayah ya. Kemudian juga berbukit kan gitu. Terus juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi. Ya, ekonomi kita. Ekonomi Garut ya. Nah, ini jadi memang saling berkaitan. Mari kita di soal ekonomi Pak. Orang potong-potong ya banyak ekonomi. Kan enak ya pamit lepat kan banyak dua persoalan Garut enak kan ya dua. Nu hiji nama kaitan sareng stunting. Nu kaduana sareng kemiskinan ekstrim banyak. Bapak
ikan tangtosna panginten Bapak gaduh itu 10 tahun ya yakin lah Bapak gaduh formula lah dina penanganan kemiskinan. Nah, kan kemiskinan Ya, kita sang ekonomi Bang itu Pak. kemiskinan ekstrim itu jumlahnya 92.000. Ya. Nah, kita beberapa kali melakukan perbaikan-perbaikan mulai daripada data. Ya, data itu sendiri. Bagi namanya kemiskinan ekstrim itu kan di akhir-akhir munculnya 2022-2023 dimunculkannya kemiskinan ekstrim gitu ya. Sebelumnya kan desil 1, 2, 3 sampai desil 7 kan. Jadi istilahnya berubah menjadi kemiskinan ekstrim, di mana kemiskinan ekstrim ini adalah yang pengeluaran per kepalanya kirang langkung 12.000 lah selinten. 300 ribuan lah, 320 ribu lah panginten sebulan sih. Nah, kirang tidinya eta kemiskinan ekstrim. Jumlahnya sabaraha 82.000. Nah, kita berharap anu 82.000 eta kakaper ku program-program PKH. Nah, ini terus yang teu acan kakaper, nah kemari Pemda belanja beas ya, belanja beas. Sehingga sadayana anu miskin ekstrim itu kebantos ya, kebantos. Nah, ini tapi kan ini hanya dikasih ikannya kan, ikannya. Nah, untuk penanganan yang lainnya tentu kembali lagi kepada teori, kepada praktik daripada penanganan kemiskinan. Di mana penanganan kemiskinan itu pertama adalah jaminan. Ya. Jaminan sosial. Nah, jaminan sosial makanya ada yang dapat Kartu Indonesia Pintar, ada yang dapat BPJS, ada yang dapat PKH, ada yang dapat PNT kan itu. Jaminan itu yang pertama. Nu kedua panginten kumaha carana pelayanan dasar itu terpenuhi gitu, terpenuhi. Jadi pelayanan dasar karena masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu pastinya nganggo fasilitas pemerintah. Ya, puskesmas, sekolah negeri kan gitu pasti. Nah, iya standar iya nu kudu ditingkatkeun panginten supaya tiasa melayani masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Yang ketiga tentu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini kan ada kalau di dinas itu kan bisa di dinas sosial, bisa di dinas UMKM ya, di Sperindak ya. Jadi pemberdayaan, pelatihan di situ sehingga masyarakat anu eta tiasa berdaya sehingga mudah-mudahan tiasa keluar tina kemiskinan. Nah, terus juga ada penanganan kantong-kantong kemiskinan. Kantong-kantong kemiskinan kita di desa ataupun di kota ini harus mendapat perhatian khusus. Contoh misalkan aya di tahun sabalanya hilap di Simkuring, di Banjarwangi itu kan berdasarkan quick count itu masyarakat kecamatan yang paling miskin. Nah, makanya ini penanganan klaster. Pernah di sana kita ada program pembangunan tutilahu yang banyak di situ. Atau misalkan di perkotaan itu kan banyak yang kumuh ya. Kumuh di situ, rumah-rumah kumuh gitu ya. Kita bikin kerjasama dengan Kotaku ya. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana kita berdasarkan klaster, berdasarkan kantong-kantong kemiskinan. Gitu. Dan iya satacana Pak, satacana Rosi kan pamit lepat banyak. Bapak atas najan tacan resmi jantan calon bupati Pak. Atas saya jinggalan akan banyak. Ya, saya jinggalan pamit lepat Pak. Iya kolaborasi sareng Kang Dul Sumbang. Ya, alhamdulillah nih Kang Dul luar biasa, terima kasih nih Kang Dul tuh bisa mau dia mengubah ininya ya lagu. Tapi abi kaitannya sareng tadi kemiskinan panginten Pak. Kan dina salah sawios lirikna lah Paknya kaitan sarang alam tadi Pak. Yeah. Alamna anu istimewa lah Garut. Sarua Kang Dul Sumbang kan dina eta na ieu. Panginten kumaha nya? Janten selaras nama kan pami dina hemat abi Paknya. Pami misalkeun Garut tiasa ngamanfaatkeun alamna. Nya Garut teh sareng masyarakat teh panginten. Saur Bapak ayeuna alam Garut teh tos kamanfaatkeun maksimal ku masyarakat tapi tacan sih Pak. Ya, ini kan pertanyaan saya gitu nya. Garut ini kan core bisnis teh agrowisata. Ya. Wisata itu dari zaman walana kene. Garut itu jantan daerah wisata. Bayi Bandung sebagai pusat pemerintahan di Jawa Barat ya. Nah, Garut itu sebagai tempat wisatanya. Ya, makanya Kapungkur kata saurna ya, saurna ada pengalamannya sih kurang gitu ya. Ya. Kaiji cenah di Garut mah hotel-hotelna langkung di Payun tibatan di Bandung. Mung hotelna kan teu aya anu tilasna teu aya. Kamojang terus teu aya kan. Teras dia di Malayu teu aya. Papandayan. Papandayan terus teu aya. Teras di Ngamplang terus teu aya. Ayalah eta hungkulna puing-puing. Ya itu.
Nah, terus nu kadua panginten di Garut tuh banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan mancanegara. Ya. Jadi memang tika pungkur lah sapatos gitu. Lamun teu ka Garut ka Indonesia sami sareng teu wisata ka Indonesia lah gitu gitu. Kemudian kantos aya wisatawan di Belanda itu disampireun hotel sampireun. Gitu. Jadi upami henteu ka Garut cenah gitu nya. Jadi si bapana akina teh kan aya napak tilas teh. Pokona mah kudu ka Indonesia, mun ka Indonesia kudu ka Garut. Tan menariknya lamun ka Garut cenah kudu ka Papandayan gitu. Jadi nah ini kan cerita satu orang gitu ya yang seperti itu. Nah, jantan sebagai wisata. Nah, ayeuna ge panginten maksud digali teh wisatana coba kita maksimalkan ya. Contoh misalkan Bagendit kan belum maksimal. Cangkuang juga belum ya. Belum maksimal di sini bagaimana bisa melibatkan masyarakat di situ. Yang kedua PAD-nya gitu kan. Ada seurah tempat-tempat nusanesna selesai seueur pisan ya. Itu. Jadi maksud digali seorang Bang Dul itu sapatos kitu. Ya, sapatos kitu. Nah, ayeuna panginten anu potensi nu ageng kanggo pendapatan asli daerah sapatos geotermal misalnya geotermal. Aya geotermal darajatna sampai 271 mengkal. Ya. Nu sanesna panginten nu di Kamojang anu di Karabodas eta masih alit lah kalau Garut. Nah, ini kan bisa kita tingkatkan. Sehingga bisa tiasa janten PAD atau atanapi bagi hasil yang lebih besar, dana bagi hasil geotermal yang lebih besar untuk Kabupaten Garut. Itu. Jadi memang harus terus kita gali, kita maksimalkan kanggo kesejahteraan rakyat. Tadi di wisatanya, di geotermalnya, belum lagi di industrinya, ya, atau di pertaniannya. Nah, pertanian juga kan masyarakat petani sebenarnya. Ya, PDRB kita di sektor pertanian paling besarnya gitu kan. Kemudian masyarakat oge seseurna da mana di lingkup pertanian. Nah ini kan bisa sinkron sareng wisata. Ya. Bisa sinkron oge bisa dimaksimalkan kanggo pasca panen, teknologi atau pengolahan pasca panen sehingga gaduh nilai tambah gitu ya dari hasil-hasil pertanian masyarakat kita. Berarti pami ayeuna Pak si hartosna maksudnya si alam Garut eta can kanikmati secara utuhnya ku masyarakatna nya boh tina naon teh tina janten usaha misalkan tina tempat wisata. Nah, kalau kita ingin menikmati kita harus memelihara gitu dulu gitu ya. Eta leres maksudnya. Nah, jadi kita memelihara alam Garut, mangke naon wisata Garut, pertanian Garut tergantung kana cai. Ayeuna caina ku urang teu dipelihara ya di babadan. Kata ge Bagendit kan moal biasa Aya caian. Cangkuang ge moal aya caian gitu. Pertanian oge moal aya caian. Nah, makanya kalau kita ingin menikmati ya kita pelihara alamna yang paling pertama ya. Pelihara heula alamna hutana urang pelihara gitu. Nah, kan sanesna lah gitu Kak. Itu. Tapi Pak Bapak nih, misalkan Bapak kan enak tos nya badai janten calon bupati lah Pak. Misalkan kedah milih Pak, antawis pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur Bapak badai mawinkeun heula nu mana Pak? Jadi kalau kesehatan, pendidikan, infrastruktur itu satu paket sebenarnya kan IPM itu kan. Nah itu kan jadi prioritas. Ya mau kedah milih gitu Pak? Kedah milih. Iya we, ngitungna terus dari si Pak pandangnya dari mana misalkan. IPM kesehatan dinilai sudah 80 ya. Nilainya 80 kan sudah lebih baik lah daripada 70 daripada 60. Terus upami ningali pendidikan Kabupaten Garut itu nilainya masih 60, 59, sekian. Ekonomi 65. Jadi pendidikan salah satu mah IPM paling rendah di antara tiga itu. Pendidikan, kesehatan, ekonomi ya. Kalau lihat paling rendah ya tentu pendidikan. Biasa dari situ. Tapi yang paling berefek terhadap semuanya, terhadap pendidikan efeknya ada, terhadap kesehatan ada, ya ekonomi gitu kan. Ekonomi. Yang mana yang ekonomi kalau yang paling pengaruhnya gitu kan. Bapak cari aman nih Bapak. Gak cari aman. Memang tiga-tiganya harus digarap. Nggak bisa misalkan kita setuju pendidikan, misalkan pendidikan, ekonominya repot. Leres.
Jadi karena mari kan kange sapalin aja amil lah. Jantan kan itu badai kesehatan heula, pendidikan heula, tenaga ekonomi heula. Ya ekonomi nunjang karena kesehatan yang pendidikan oke ngaruh karena kesehatan dan ekonomi. Ini kan pembaliut Pak. kajiannya panjang. Kalau ekonomi itu jangka pendeknya cepat, pengaruhnya cepat. Tapi kalau pendidikan pengaruhnya kan lambat. Kan didik harus berapa tahun, tapi pasti pendidikan itu. Sekolah misalkan dari 7 tahun sampai umur 22 lama kan? Itu mungkin sekitar ya 18 tahun sekolah. Itu lama tapi pasti gitu kan. Gitu. Nah, ini kan begitu ekonomi cepat. Cepat tapi bisa cepat berubah juga. Jadi sebenarnya susah juga gitu kan. Nah, tapi saya melihat di Garut itu ya ekonomi ini ya harus digenjot ya itu sektor ekonomi ini. Karena tadi terkait dengan kemiskinan, terkait dengan pengangguran, terkait dengan infrastruktur kan luas sekali gitu. Ya, tapi itu mah tentu sawias Pak, itu maksa kedak ieu lah. Tapi maksudnya ruang-ruangna panginten banyak tadi ya emang jantan pamimpin mah kedah bijak Pak. Jantan pamimpin kedah bijak. Pami kamari mah sareng budayawan kan aya sabaraha lengka abi hilap deui nya aya 12 pemimpin kedah kieu kedah kieu soalna kan. Tapi ada yang lebih dari itu ya. Kita ini kan ingin keberkahan. Ya. Jadi sedikit berkah, banyak berkah. Tentu banyak berkah. Ya. Tapi ketika pilihannya sedikit berkah itu itu adalah sesuatu anugerah. Ya, itu. Nah, jadi bagaimana supaya berkah ya harus bagaimana masyarakat kita ya, yang dikenal masyarakat santri, yang dikenal kita tuh banyak kiai, banyak ustaz. Kita bersama-sama bagaimana membangun agar Garut ini berkah. Ya. Itu misalkan maghrib mengaji seluruh Garut gitu kan. Atau misalkan menggalakkan lagi subuh berjamaah gitu kan. Nah, ini kan di perkampungan kita dengar mungkin kayak gini Senin sholawatan gitu kan. Jadi ini penting juga gitu, penting membangun masyarakat yang agamis, masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang dekat dengan, karena sekarang godaan-godaan lah, apalagi kan kita dana wisata nih, ya ini harus lebih meningkat ininya aspek spiritual. Gua Arde mah Pak teh, wah seur lah, seur gitu. Tapi Pak, pas iya Pak, nyapanginten tama mung Bapak tiasa nu ngawalar. Pas Bapak nuju jantan wakil bupati Pak, kantos teh maksudnya abi hoyong ngadamel perda naon gitu Pak. Dan eta pemi Bapak jantan bupati perda atau perbup lah banyak soal eta. Soal naon Pak, Bapak pemi hoyong, pemi jantan bupati yang Bapak. Itu yang adalah Garut Satu Data. Ya. Karena saya tadi beberapa kali kan saya tuh lebih mengevaluasi data. Setiap 3 bulan kan kita harus ada pembaruan. Gitu. Nah, ini kita sudah ada bantuan dari provinsi, kita laksanakan. Kemudian juga dari kabupaten juga kita anggarkan, ya. Ternyata belum optimal. Nah, jadi bagaimana caranya kita punya data yang otentik, ya, yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya kondisi masyarakat kita, baik pendidikan, kesehatan. Ya kan, lainnya kira update gitu Pak data apa? Harus perbaikan yang menyeluruh. Jadi kan begini, kita kan sangat tergantung dengan orang lapangan yang di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat desa, RT RW. Nah, ini kan perlu edukasi kan buat itu ya. Ini perlu ada yang jelas perbaikan terus lah, perbaikan terus ya, sehingga kita nanti kan masih ada misalkan gini, oh ini dapat bagian beras misalkan ya. Pas dilihat kan saya tuh cek, saya kan beberapa dinas saya tugaskan dinasiin di kecamatan ini, cek di lapangan masih ada yang laporan, Pak ini datanya masih mentah, masih ada yang salah gitu. Nah, ini kan realita di lapangan, saya terus terang begitu ya, sehingga udah ganti lagi gitu ya. Si Garut Satu Data teh biasa disebat kenyataan visi misi Bapak tuh Pak. Mungkin bagian ketika ingin menyukseskan visi misi harus ada data itu ya. Data. Jantan
Ya disebat ruwet mah teu panginten banyak. Itu biasa ngawonkeun. Nah, jadi tadi yang belum apa? Tadi saya sudah sampaikan rumah sakit misalkan. Cita-cita saya untuk menurunkan angka kematian ibu bayi itu adalah misalkan ada rumah sakit ibu anak. Coba di Garut itu kalau dibandingkan daerah yang lain nggak ada swasta atau pemerintah rumah sakit ibu anak nggak ada. Coba cari aja nggak ada di Garut. Klinik ibu anak ada. Di sini kan ada ya Bunda Alia, tapi yang rumah sakit nggak ada. Jadi kan Pak pamit telepat lah. Pemilih Garut teh kan seueurna pemuda banyak di atas 50% gitu Pak. Ya bagaimanapun ceritana lah ieu mah Pak kumaha ge pemuda teh tangtosna kedah dilibatkeun dina proses pembangunan Garut Pak. Ieu mah pami Bapak janten bupati, proses dilibatkeun kumaha Pak? Saya sepakat ya. Pemuda ini harus dilibatkan dalam membangun Kabupaten Garut. Termasuk mungkin dilibatkan di dalam pilkada itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat komposisi pemilih itu 60% itu anak muda. Ya. Jadi kalau misalkan tidak didukung oleh anak muda ya nggak jadilah gitu. Karena 60% kan. Kalau 60%-nya misalkan milih A, sisanya kan 40% milih B misalkan. Kasih kalah lah gitu ya. Dan pemuda kita ini, pemuda Kabupaten Garut itu pemuda yang penuh dengan energi, ya. Kenapa? Karena kita makan di tanah gunung berapi gitu. Katanya kalau gunung berapi, nanam pohon di tanah gunung berapi itu lebih lebih segar gitu. Segar. Ini. Nah jadi kalau untuk pemuda ya kan banyak. Ya, pertama adalah bagaimana kita memandang pemuda itu menurut Imam Syafi'i atau menurut Ali bin Abi Thalib. Bahwa pemuda itu disebut pemuda itu adalah ketika dia berinteraksi dengan ilmu dan takwa. Dia memiliki ilmu dan takwa. Ya. Jadi ilmunya harus ditempuh. Kemudian ketakwaannya juga harus dijalani. Itulah pemuda. Ya, pemuda itu pendekatan keagamaan. Jadi walau bagaimanapun pemuda itu harus sekolah, harus pesantren, ya, kudu ngaji gitu ya pemuda itu. Dan ilmunya jangan terbatas hanya ilmu agama, kan ilmu umum juga harus Nah itu. Yang kedua, pemuda itu sebagai agent perubahan ya. Agent of change. Agent of change gitu ya. Jadi agen perubahan. Nah di kita ada satu yang semangat yang turun. Katakanlah semangat gotong royong, semangat kebersamaan. Nah ini juga harus ada penggeraknya. Dulu tuh Karang Taruna itu, dulu ya, sekarang juga Karang Taruna ya, Karang Taruna kan masih ada. Itu ada penggerak pembangunan di masyarakat. Itu. Dan ini harus ada. Harus tumbuh, harus ditumbuhkan. Harus ditumbuhkan. Kenapa? Karena tadi, kalau misalkan sesuatu ditemulihkan ke pemerintah, susah. Misalkan, ya gorong-gorong aya jalan banjir ya kunaon jalan banjir gorong-gorongna ka empatan ku sampah telepon ke UPT telepon ke wakil bupati sanes dilereskeun ku nyaliranya saya kan sering ditelepon itu real itu mana saya sering ditelepon ya kadang kan dilereskeun ku nyalira nah ini kan penggeraknya ini harus ada penggerak pembangunan itu ya para pemuda tadi yang real di lapangannya Karang Taruna ya. Dan bukan hanya Karang Taruna banyak juga kan organisasi-organisasi kepemudaan dan teorinya yang disampaikan oleh Pak Rias Rasyid itu Orda itu tidak akan berhasil ketika tidak ada partisipasi masyarakat. Ini partisipasi masyarakat ini yang harus tumbuh ya. Makanya ke depan program Bupati saya misalkan ya. Saya ingin program-program itu lebih banyak program yang melibatkan masyarakat. Itu secara politis banyak. Ya atasnya secara politis Bapak maksudnya kan artinya harus ada ya memang politis ya. Maksudnya kan jantan untuk perubahan kan aya dua hal banyak. Saat hiji nu ka hiji teh kada aya goodwill saurna. Kedua ka political will. Bapak gaduh juga political will kan ketika Bapak tah jantan mah kada aya oge panginten banyak. Ya atasnya pelibatan eta kan secara politis ya. Saya kan bagus nih ada pembuatan sariban yang di Garut Kota atau Kota Kulon. Ya, Kota Kulon. Ini kan pelibatan masyarakat. Ya. Pelibatan masyarakat yang nah ini kegiatan-kegiatan seperti ini rupanya yang harus lebih banyak kita lakukan ya ke depan. Jadi jangan sampai hanya sebagai penonton. Contoh misalkan ulang tahun Garut ya.
ulang tahun Garut itu juga harus banyak melibatkan masyarakat. Pemuda khusus namanya, sarang pemudi. Nah, pemuda penggeraknya gitu, pemuda-pemudi. Karena pemuda-pemudi juga harus bisa menggerakkan masyarakat seluruh lapisan, ya di depannya para pemuda. Nah sekarang di dunia, sekarang itu kan dunia media sosial, kemudian IT, ya, yang terkait dengan IT lah gitu ya. Ini kan sebenarnya ininya para pemuda gitu kan. Nah, ini juga harus mendapatkan tempat. Kesimpulannya saya melihat pemuda itu harus masuk ke seluruh sektor. Ya, mau di pemerintah harus masuk. Ya, sudah di pemerintah juga masuk kan. Sekarang direkrut pemuda kan ya. Mau di masyarakat, mau di pengusaha, semua harus masuk ke wilayah-wilayah itu. Siapa? Sementawis mah cekap sakitu panginten Pak. Kayak tepang deui di sesi 2. Pun tanya bahasa Sundana janten. Teu sawios Pak, da bigen nuju diajar keneh. Ieu mah di Nararaga ngamu mulai bahasa Sunda panginten da urang. Setuju pisan, setuju. Kampung urang mah kan aya Kamis Nyunda. Ya. Rabo Nyunda. Jadi sanes sungkul anggotana tapi oge nyariosna ge kada ku bahasa Sunda. Kayak aya deui panginten mah. Kudu aya deui atuh. Orang Sunda gitu kan, orang Sunda. Laras Pak. Hatur nuhun pisan Pak Dokter. Mudah-mudahan naon anu didugikeun jantan ieu mah pamibahasa ilmu nama maroji panginten banyak. Jantan maroji kangge pemilih lah salah samiosna. Ieu mah kan ngobrol. Mari ngobrol. Mudah-mudahan aya naon teh. Ya, manfaat kangge sadayana panginten Pak. Naon anu dipimaksad salami eta kangge kasayan mudah-mudahan kontak sadayana Pak. Haturun Pak Dokter. Sami-sami. Punten pisan. Nuhun, sami-sami. Nuhun. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.